Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Wisnu Adi Ratmoko, Guru Bimbingan Konseling di MTS Nur Saadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertatap muka walau dari layar HP atau komputer. Sholawat beserta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, kita kembali lagi belajar bimbingan dan konseling Islam, ya, pendidikan nabawi. Orang yang tidak punya atau tidak ingin belajar tentang adab itu orang yang sangat-sangat rugi. Karena segala kebaikan, segala akhlak, segala tindak tanduk yang baik yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain itu ada di pelajaran adab. Nah, baginda Nabi diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, ya. Beliau diajar untuk memperbaiki sikap kita yang rusak, ya, sikap kita yang tidak baik, ya, tutur kata kita yang kadang-kadang keluar jelek, ya, perilaku kita yang zolim kepada orang, ya, suka menyakiti, seperti tak ubahnya binatang, nauzubillah. Makanya orang yang belajar ilmu adab itu orang yang meniru akhlaknya baginda Nabi dan mengamalkan Al-Quran, ya. Keren kan? Ya, makanya semangat, ya. Kamu semangat, Pak Wisnu semangat, kita sama-sama bareng bersemangat mempelajari dan mempraktekkan ilmu adab, ya. Nah, bayangkan, ya, kalau kita dapat permata saja atau emas atau uang lah, ya, gampang lah, 100.000 misalkan kita umpamakan. Seneng nggak kira-kira? Seneng, ya. Kadang-kadang nggak dibagi sama temen, ya. Nah, dimakan sendiri uang 100.000, ya. Lupa sama bersodakoh, lupa berbagi sama teman. Itu kita, ya, kadang-kadang seperti itu, nauzubillah, ya. Kita berlindung, ya, mudah-mudahan kita berubah. Nah, itu saja yang bernilai materi. Padahal uang akan habis nggak? Habis, ya. Mau kamu simpan, mau kamu tidak simpan, habis, ya. Mau kamu simpan rapat, ya, sampai tua misalkan nggak digunain, kamu mati nggak? Mati. Habis juga nggak? Habis. Tapi kalau disedekahkan, dipakai untuk kebaikan, ya, pakai buat beli buku, beli kitab, ya, beli, atau buat kuota internet, lihat pengajian, lihat pelajaran, buat manfaat yang positif. Nah, beda lagi, ya. Makanya, tapi kalau adab, ya, kamu sekali mengamalkan adab, misalkan pakai peci, ya, ini adabnya Nabi, ya. Kalian memakai peci niatnya, ya Allah, aku memakai peci untuk meniru baginda Nabi, mengamalkan sunnahnya. Nah, setiap kalian memakai peci, kalian akan mendapatkan pahala, ya. Kata Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, kalau kita niat memakai peci, setiap peci nempel di kepala kita, niat memakai peci untuk meniru sunnah Nabi, setiap selama ini nempel di kepala kita, maka dicatat pahala sunnah. Kalau kita makainya dari jam 7 sampai jam 4 sore, ya, berarti berapa jam itu kira-kira? Lebih dari 6 jam, ya. Kita mendapat kucuran pahala tanpa susah payah, ya. Masya Allah. Tapi kalau tahu adab, ya, kalau nggak tahu beda lagi ceritanya. Terus apalagi kalau kita niatkan jenggot kita, ya, bagi yang sudah dewasa nanti, ya. Nah, atau nggak usah jenggot deh, kalau jenggot kalian belum punya, ya, rata-rata kan. Nah, minum misalkan minum kalian dengan keadaan duduk, ya, tidak berdiri, terus megangnya tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim, pakai adab. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, ya. Satu, pahala sunnah memakai tangan kanan. Terus duduk
2 pahala. Baca bismillah tadi 3 pahala. Baca alhamdulillah 4 pahala. Ya, 4 pahala kalau mengerti adab. Tapi kalau nggak mengerti adab, ya, minumnya sambil berdiri misalnya. Berdiri ya, berdiri. Nah, minum berdiri sambil jalan misalkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu nggak dapat pahala, malah bisa mendapatkan mudorot ya. Dia akan mendapatkan penyakit lama-lama, nauzubillah ya. Makanya harus tahu adab ya. Bayangkan 1 kali adab ada kalau dilaksanakan ngaruh ke kesehatan terus dapat pahala ya. Hebat tidak? Hebat ya. Terus nanti di akhirat dipetik ya, itunya apa namanya? Hasilnya kekal. Nah, alhamdulillah ya. Kalau semakin banyak melakukan adab, maka akan semakin banyak pahalanya dan semakin dekat dengan Rasulullah ya. Makanya jangan sia-siakan ya, kita bersama-sama berjuang ya. Kalau kita dapat harta aja kita senangnya begitu luar biasa, apalagi kita mendapat pahala yang berlimpah, insya Allah. Nah, yang pertama bab yang akan diajarkan adalah adab ketika akan tidur ya. Kadang-kadang kita sering tidur asal-asalan ya. Nah, tidak ada wudhu ya, tidak baca doa, kadang-kadang sambil main HP, sambil nonton TV, sambil tiduran. Nah, itu tidak berkah, akan sia-sia, bahkan bisa menimbulkan dampak negatif ya. Tapi kalau memperhatikan adab, nanti akan dapat pahala banyak, insya Allah, dan juga bisa mengefek ke badan kita menjadi sehat. Yang pertama di antara adab-adab ketika akan tidur, 1 adalah tidur dalam keadaan berwudu ya. Karena ada hadis menjelaskan dari sahabat Abu Darda berkata, jika seorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, maka ruhnya diangkat sampai naik ke arsy. Masya Allah ya. Kalau kamu wudu dulu, nanti pas tidur ruhnya ke atas arsy ya, tinggi sekali ya. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, karena arah kiblat adalah paling mulianya arah ke barat, dan miring ke sebelah kanan seperti mayat ya. Nah, dalam dunia kesehatan itu bisa memberikan kesehatan jantung. Masya Allah, dapat pahala juga, dapat kesehatan juga. Yang ketiga, bertaubat dari seluruh maksiat ya. Istighfar, ingat-ingat dosanya dari pagi sampai malam apa aja ya. Kalau udah ingat, istighfar kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia yang lain, teman kita misalkan, besoknya minta maaf ya, berazam, berkeinginan besok meminta maaf. Insya Allah itu nanti kalau kalian mati pas tidur, nah itu matinya husnul khotimah ya. Kan kita tidak tahu umur kan, bisa jadi malam itu pas tidur bablas banyak ya. Makanya hati-hati ya, kita diintai selalu oleh mati, oleh malaikat Israil. Nomor 4, niat akan bangun sebelum fajar untuk melakukan sholat tahajud dan sholat subuh ya, niatin ya biar dapat pahala. Seandainya kalian tidak bangun, kalian sudah niat di dalam hati sebelum tidur ingin bangun subuh atau bangun tahajud, dapat pahala niat. Yang kelima ya, tidur tidak terlalu malam kecuali jika terdapat uzur ya. Jangan malam-malam gadang sampai tengah malam kalau tidak penting. Ya mendingan tidur biar nanti bisa bangun sebelum subuh atau pas subuh ya. Jangan sampai main game terus, sampai nonton TV terus sampai habis waktunya, sampai malam. Nauzubillah ya. Nanti kalian akan susah bangun paginya, subuhnya kelewat, belajarnya, sekolahnya jadi telat. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Terus yang keenam, merapikan tempat tidur sebelum tidur. Nah, karena dikhawatirkan
ada barang atau hewan yang dapat mengganggunya, ya. Nah, kalau ada serbet atau sarung dikibasin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kibasin tempat tidurnya. 1. Bismillahirrahmanirrahim, kibasin 2. Bismillahirrahmanirrahim 3, ya. Itu sunnah juga, ya. Karena takut ada semut atau kalajengking atau apa, kan kita nggak tahu. Ada riwayat juga kata ulama di situ ada jin-jin ditakutkannya. Kalau kalian bismillah diserbet dulu, set, itu mengusir, ya. Insya Allah kita lakukan, insya Allah. Terus menutup aurat meskipun sendiri, ini juga sunnah, ya. Yang ke-7, menutup aurat meskipun sendiri itu juga sunnah. Jangan pakai celana pendek, nanti nggak dapat pahala, ya. Pak, kan nggak ada orang, cuma ada saya sendiri. Loh, kan ada Allah sama malaikat melihat, ya. Bagi laki-laki sunnahnya tetap dengkulnya jangan kelihatan, pusar sampai dengkul kalau bisa. Kalau nggak bisa ya minimal pas keluar rumah jangan pakai celana pendek, ya. Tapi kalau kalian lakukan pakai sarung atau celana panjang pas tidur atau celana pangsi di bawah lutut, dapat pahala sunnah. Masya Allah, sopan, itulah Islam, mengajarkan kesopanan yang sangat tinggi. Kalau perempuan beda lagi, ya bahasanya. Perempuan sih tidak apa-apa. Terus maksudnya tidak apa-apa, dia boleh membuka jilbab ketika sendirian di kamar atau bersama mahramnya. Terus adab selanjutnya yang ke-8, membaca zikir sampai tertidur, ya. Jangan sambil nyanyi nunggu tidur, ya. Sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau capek lisannya sambil merem, ya. Atau subhanallah, 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 atau mengingat Nabi perilakunya, atau mengingat orang-orang soleh. Nah, itu nanti dapat pahala, insya Allah. Yang ke-9, bersiwak sebelum tidur atau gosok gigi kalau tidak punya siwak, ya. Siwak dulu, bersihin giginya, itu juga dapat pahala sunnah, ya. Yang terakhir, yang ke-10, ya. Tidak tidur dalam keadaan tengkurap atau meletakkan dada di bawah, karena di dalam suatu riwayat dijelaskan dari sahabat Ya'is bin Tughfah al-Ghifari radhiyallahu an berkata, ayahku berkata, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi perut di bawah atau punggung di bagian atas, datang seorang dan menggerakkanku dengan kakinya, kemudian dia berkata, tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Maka aku bangun dan aku lihat dia adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tidur tengkurap, ya, tapi miring ke sebelah kanan pada awalnya saja. Kalau pas pertengahannya kemana-mana itu sudah bukan urusan kita, ya. Seperti itu. Mungkin itu saja, ya, 10 adab kurang lebih yang Pak Wisnu jelaskan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kalian dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.